biasa. Biasa. Arik. Ya sana. Di tempat ini beda kasus ya, dan kita waspada, levelnya sudah lebih, orang datang dengan penuh kebaikan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, dan selamat menyeruput segelas kopi di pagi hari ini. Petualangan kali ini kita akan lanjutkan ke Bukit Klangon yang lokasinya berada di Dusun Kalitengah Lor, Kelurahan Gratiharjo, Kabupaten Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita berada di Jalan Pakem Prambanan. Perjalanan tadi kita mulai dari Jalan Solo, di sebelah timurnya Bandara Adi Sucipto Jogja. Bukit Klangon sendiri berada di kaki Gunung Merapi yang tepatnya ada di ketinggian kurang lebih 1100 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini buka setiap hari tanpa batasan jam operasional, sehingga kita bisa datang ke sini kapanpun. Tapi waktu yang disarankan untuk datang ke sini adalah pada waktu pagi hari, karena udara masih segar serta kita bisa melihat pemandangan gunung api.
Di sebelah kanan kiri kita ini adalah unit kerja budidaya air tawar atau UKBAT Cangkringan, yaitu Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang sebelumnya bernama Balai Benih Ikan Sentral atau BBS, yang didirikan pada tahun 1953 dengan luas areal sekitar 0,950 hektar. Balik lagi ke Bukit Kelangon. Jadi untuk datang ke Bukit Kelangon disarankan pada waktu pagi hari karena kita bisa melihat puncak Gunung Merapi yang indah. Jika kita datang pada siang hari, biasanya kabut sudah turun sehingga akan menghalangi pemandangan. Tapi yang jarang melihat kabut tebal, maka pemandangan kabut tebal ini merupakan suatu pengalaman menarik tersendiri. Di depan ada batu besar di tengah jalan itu, namanya Watu Gede atau Watu Gajah. Dan di depan ini kita akan melintasi Sungai Gendol yang berjarak sekitar 15 km dari puncak Merapi. Ukuran Watu Gajah atau Watu Gede itu tadi sekitar 2,5 meter kali 3 meter, dan batu itu merupakan bukti kedahsyatan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Sedangkan Sungai Gendol sendiri adalah anak sungai utama Sungai Opak yang baru langsung dari Gunung Merapi dan memiliki risiko bencana lahar dingin terbesar di Sleman. Dan sungai ini menjadi salah satu jalur utama aliran lahar dingin, sehingga dipasangi sabodam atau bendungan lahar untuk mengurangi dampaknya. Dan sekarang ini kita melintasi Jalan Kelangon Gadingan, di mana terdapat pabrik atau para penjual pasir dari Gunung Merapi di sekitar sini. Untuk mengunjungi Bukit Kelangon disarankan untuk memakai pakaian yang tebal atau membawa jaket biar tidak kedinginan. Bukit Kelangon merupakan lokasi yang biasa dijadikan tempat untuk trekking, wisata olahraga, outbound, pengamatan burung, serta camping. Untuk trekking di sepanjang perjalanan, ketika kita mendaki akan disuguhi dengan pemandangan gunung api Merapi yang megah, dan jika beruntung kita akan bisa bertemu dengan satwa-satwa hutan Merapi seperti burung kepodang, burung madu gunung, musang, hingga monyet. Dan di kawasan sekitar Bukit Kelangon dijadikan sebagai salah satu hutan konservasi di Yogyakarta. Dan objek wisata ini masuk dalam kawasan rawan bencana atau berjarak sekitar 4-5 km dari puncak api Merapi, sehingga masuk ke zona 3 dengan ancaman awan panas guguran dan aliran lahar panas, sehingga apabila terjadi keadaan darurat terkait meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, maka seluruh pengunjung diwajibkan untuk segera meninggalkan lokasi wisata dan mengikuti petunjuk dari pengelola objek wisata Bukit Kelangon, atau mengikuti rambu-rambu yang ada, serta mengikuti tanda petunjuk jalur evakuasi yang mengarahkan kita untuk segera menjauh dari puncak Gunung Api Merapi maupun aliran hulu Sungai Gendol. Untuk tiket masuk ke Bukit Kelangon sekitar Rp5.000. Untuk camping dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Untuk pengunjung juga dikenakan biaya parkir untuk kendaraan. Untuk motor sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000, dan untuk mobil sekitar Rp5.000. Jam buka Bukit Kelangon untuk wisata biasa yaitu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Dan sekarang kita sudah mulai mendekati Bukit Kelangon
dan awan atau kabut sudah turun karena gerimis. Hal ini mengingatkan kita kalau suka bermain game PS atau PlayStation seperti melintasi jalan yang ada di game Silent Hill. Bagi saya pengalaman menarik mengendarai motor dengan kabut yang tebal. Sensasi tersendiri bagi saya, udara dingin dan kabut yang tebal. Tetapi juga harus berhati-hati dengan kondisi jalan serta menjaga kecepatan motor kita agar tidak terjadi kecelakaan. Dan pastikan juga kondisi mobil atau motor kalau mau kesini dalam keadaan prima, serta perhatikan kondisi rem juga, karena jalan kalau mau pergi ke Bukit Kelangon itu naik terus, tapi kalau pulang turun terus. Dan selamat menikmati perjalanan virtual dengan kami ke Bukit Kelangon dengan suasana kabut yang turun, gerimis, menambah pengalaman yang menarik dan berkesan bagi saya. Bro. Yeah, you want to use this one? What? You want to use raincoat? I think that Better? Yeah, don't need. Di depan ada dua Kapura, kalau ke kanan ke Kalitarat, kalau ke kiri ke Kelangon. Sekarang kita menuju ke kiri ke arah ke Bukit Kelangon, Jogja. Untuk wisata Kalitalang sendiri hampir sama seperti wisata di Bukit Kelangon. Wisata ekowisata Kalitalang itu berada di Klaten dan terkenal karena pemandangan Gunung Merapi yang jelas dan dekat, dan pengunjung bisa mengambil foto yang menakjubkan dengan latar belakang Gunung Merapi. Cocok untuk rekreasi, menikmati alam, berfoto,
terutama saat cuaca cerah. Dan pengunjung juga sama disarankan tiba di pagi hari untuk mendapatkan pemandangan terbaik, namun juga harus tetap waspada tentang informasi aktivitas Gunung Merapi yang disampaikan oleh petugas. Perjalanan dari Jalan Solo di sebelah timur Bandara Adi Sucipto ke Bukit Kelangon ini berjarak sekitar kira-kira 28 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. It's over there. Oh, still there. Plus. Sekarang tanggal 29 Agustus 2025 dan waktu menunjukkan tepat pukul 7 pagi kita sudah berada di Bukit Kelangon, tetapi cuaca tidak mendukung alias gerimis sehingga banyak kabut yang turun. Tapi ini merupakan pengalaman menarik dan berkesan bagi kami dalam keadaan kabut ini. Dan kopi dan sotolah yang menjadi penghangat di cuaca yang dingin ini. Dan ini momen ketika seminggu yang lalu kita mendatangi Bukit Kelangon dengan mobil pada tanggal 22 Agustus 2025. Kita datangnya jam 10 pagi. Tidak hujan, tidak gerimis, tetapi karena kesiangan kabutnya sudah mulai turun sehingga kita tidak bisa melihat puncak Merapi. Tapi kabut ini memberikan pengalaman serta kesan yang menarik bagi kami. Kedingin lari-lari. Iya, lari-lari sana. Tutup lagi. Matahari sebentar. Api yang berjalan.
kabutnya dari sana. Oh. Angin, kena angin. Kalau biasanya kita kan di Kaliurang itu. Di mana? Di Tugu apa Gardu Pandang. Panjang. Tapi masih 3 ini ya? Masih tinggi ini. Oh. Ada yang baru tuh Kali Talang sebelah. Ah, Tapi tetap aja nggak kelihatan sih. tinggian mana sama sini? Tinggian ini. 3 ini ya? Ntar lagi kelihatan Pak. Ntar lagi kelihatan Merapinya. Tinggal itu satu kabut tuh. Cahaya matahari. Iya, kebuka itu. Antara ini sampai bukit itu. Yang belakang apa yang depan ini? Yang bukit yang belakang. Enggak, yang belakang sana apa yang ini? Bukan Yang ini. jurang. Yang bukit ini. Ah. Enggak trekkingnya lewat sini. Sampai bukit itu ya? Terus turun ke bawah situ? Enggak. Sini. Dari sini turun lagi sini. Dan bisa tembusnya ke Kali Talang. Oh. Tapi ada pendampingnya. Iya, iya. Kalau nggak ada pendampingnya ntar tanggung jawab langsung sini. Gaib. Gaibnya bayar berapa, Pak? Enggak tahu ya. Jadi udah ada petunjuknya, udah ada jalan. Ah. Ya, kalau ingin pendamping ada. Tapi kalau nggak pakai pendamping, cuma ada kejadian apa-apa. Iya, iya. Enggak, itu yang bukit belakang itu atas Merapi ya? Iya. Langsung Langsung pucuk ya? Kalau lavanya tiap hari kelihatan nggak dari sini? kelihatan. Kelihatan kalau malam ya? Kalau cerah. Kalau cerah ya? Kalau siangnya kelihatan batu-batu Gelundung gitu. gelundung, kabut. Kalau malam kan kayak api. Ah. Ke arah Kemanggelang itu. Melumpuk ke arah sana tuh kalau terang. Oh. Kampung-kampung ya kurang. Tapi ini nggak masuk Kaliurang ini ya? Berang bukitnya ini. Seberang bukit ini ya? Nggak, Kaliurang itu kan kecamatan apa kelurahan? Kalau sini kecamatan Kelangon, Kecamatan Cangkring, Cangkringan. Oh, kalau Kelangon itu desa. desa Kelangon, Desanya Gelagaharjo. Lagaharjo, Kelangon itu bukit itu. bukit Kelangon. itu yang ini. Desanya paling tengah lor. Tahun 2010 itu kan habis bawah. Oh, yang itu yang Besar itu. yang Mbak Marijan itu ya? Mbak Marijan itu kan yang Enggak, yang 2010 yang meninggal Mbak Marijan meninggal itu kan? yang bangker. Iya. Enggak, itu yang batu di tengah jalan itu 2010 juga. Iya, kan dua dulu batunya. Ah. Itu berundung apa? Tahu, berundung apa enggak tahu. Apa terbang? Ini cuma nggak ada bukitnya ini habis apa yang mana itu kotor. Oh, anu karena awan panas ya. Penghalang kali ibaratnya. Ini kan awan panas ini yang Adanya bukit. Enggak, yang 2010 Bapak masih di sini. Bukan sini saya. Yang mengungsi juga waktu itu. Mengungsi, Mas Renggo aja sini jauh. Mengungsi di mana, Pak? Pakem, Ke Klaten kan. ke Klaten. Kaca itu kayak bergetar. Yang 2010 itu ya. Enggak, kalau yang awan panas besar itu Ya 2010 2010 itu ya. Sama. kan yang sempal itu kan 2010. Oh.
Itu jurang-jurangnya penuh material ini. Iya pasti. Sampai atas. Iya rata ini. Pasir. Pasir batu. Oh, panen bener. Ini bawa hujan. Sekarang udah dalam kayak gitu. Dikerukin lagi. Sama kena air hujan. Iya kena air hujan. Iya. Ya dikeruk ya air hujan juga. Tetap kabut lagi. Hilang lagi. Dan itulah tadi obrolan atau percakapan kami dengan salah satu penduduk sekitar sini sambil menikmati hangatnya cilok dan enak untuk menghangatkan badan. Pembicaraan yang sangat menambah wawasan kami tentang Kelangon. Di sebelah kanan di atas itu adalah tempat camping groundnya. Tanggal 29 Agustus pukul 8 pagi, setelah menyantap soto ayam dan kopi panas, kita beranjak pulang ke kota Jogja dengan pemandangan kabut yang sangat eksotis dan dingin tentunya.
Oh, jam. Dari mana, Jam?
dan kita pulang lewat jalan yang berbeda. Jadi kita akan lurus ke arah Pakem. Kalau ke kiri itu jalan yang kita lalui saat pergi tadi, biar menambah pengalaman perjalanan yang menarik lagi. Ada pertigaan, kalau ke kanan ke Magelang, kita ambil jalan lurus ke arah Pakem. Di depan ada pertigaan, kita ambil jalan ke kiri. Kalau jalan ke kanan itu bisa ke arah Ledok Sambi. Dan di sini kita mendapati jalan yang menurut saya cukup bagus dan cukup indah pemandangannya. Di kanan kiri pemandangan sawah. Speed hump. Not giving sign. Tapi harus berhati-hati kalau lewat jalan ini karena banyak polisi tidur yang tidak diberi tanda. Not giving sign. Not giving sign. What is that? Speed hump. Hip hop. Ini dia keindahan jalan yang saya maksud, kanan kiri pohon kelapa dengan hamparan hijaunya sawah. Dan singkat cerita perjalanan, kita sudah memasuki jalan Kaliurang dekat dengan UGM atau tepatnya di sebelah utara UGM. Kita akan pulang ke rumah dan saksikan perjalanan kami berikutnya secara virtual. Terima kasih telah menonton.
ya, Bu? Hah? Oh, graduation.